إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai manusia-manusia yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, telinga kita baru saja mendengar berita tentang kedatangan bulan Ramadan. Kita membaca ucapan selamat yang dikirimkan oleh kerabat, handai taulan dan sahabat, mengatakan selamat beribadah di bulan Ramadan. Hadis-hadis yang berisi sambutan untuk Ramadan seakan-akan baru kemarin kita mendengarnya. Atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tapi jamaah, tak terasa kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Sudahkah kita mencapai target yang kita inginkan di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita semua tahu dengan diri kita, di akhir Ramadan ini kita perlu merenungkan apakah hari-hari yang telah berlalu kita telah mengisinya dengan apa yang diridhain ilahi. Ana ingin mengajak semua untuk merenungkan sebuah fadilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa fadilah itu? Dilipat gandakannya amalan? Bukan. Tapi diampuninya dosa-dosa kita. Apa enggak pantas kita merenungkan sabda Nabi SAW, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla, dapat apa dia jemaah? Dapat ampunan Allah. Diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan karena iman dan berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Lagi-lagi berkaitan dengan diampuninya dosa. Sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kita mungkin membayangkan betapa besarnya dan agungnya. Betapa besar dan agungnya. Tapi ternyata fadilah yang istimewa di malam itu, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Ada apa jemaah dengan pengampunan dosa? Ternyata kita makhluk yang penuh dengan dosa. Supaya kita tidak ujub dengan amalan kita. Sebagian berpikir dengan banyaknya Quran yang dia baca, dengan banyaknya sedekah yang dia keluarkan, mungkin dengan itu cukup buat dia untuk masuk surga. Wallahi kalau Allah nggak ngampuni kita jemaah, nggak cukup amalan kita jemaah, dibandingkan dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ditambah lagi dengan dosa-dosa kita. Kita akan sadar kenapa selesai sholat kita selalu mengatakan astaghfirullah. Kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hamba-hambanya yang soleh, yang Allah mengatakan tentang mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur mereka di malam hari, mereka sholat malam. Tapi setelah itu, apa yang mereka lakukan? Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur itu minta ampun sama Allah. Kenapa di malam Lailatul Qadar? Yang malam itu malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Aisyah. Bukan minta umur yang panjang, bukan minta rizki yang dilancarkan, tapi mintanya ampunan lagi dari Allah Azza wa Jalla. Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf ya Allah. Maafkan aku. Di malam terindah kita minta maaf sama Allah Azza wa Jalla. Karena ahibbati fillah, hanya yang diampuni sama Allah yang bakal istirahat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, matat fulana wastarahat. Ya Rasulullah, fulana udah mati, istirahat dia sudah. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah dengan ucapan Aisyah tadi. Kenapa Nabi marah? Nabi mengatakan, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang dikatakan istirahat itu yang diampuni dosa-dosanya. Tidak bicara amalan yang banyak, ibadah yang bertumpuk, tapi bicara tentang diampuninya dosa. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Nabi SAW tayyiban nafs, Nabi lagi bahagia. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasulullah, doakan buat Allah, doakan kepada Allah buat aku, kata Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Simak doa ini. Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat.
Ya Allah, ampuni buat Aisyah ini dosa-dosa dia yang lalu dan yang akan datang, yang dia sembunyikan dan dia lakukan terang-terang. Mendengar doa itu, Aisyah tertawa sampai kepalanya turun ke pangkuannya. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, apakah engkau enggak suka dengan doaku? Wa mali la usarru bi du'aika ya Rasulullah. Gimana aku enggak bahagia dengan doamu ya Rasulullah. Wallahi, kata Nabi SAW, itulah doa yang setiap solat aku panjatkan kepada Allah untuk umatku, kata Nabi SAW. Ternyata doa Nabi buat kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jamaah, ada yang selesai Ramadan dosa-dosanya nggak diampuni. Syaqiyun abdun, syaqi, melarat itu hamba. Adraka Ramadan thumman salakha min falam yughfar lahu. Dia hidup di bulan Ramadan, hadir di bulan yang penuh dengan ampunan, tapi selesai Ramadan dosa-dosanya nggak diampuni. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melarat, jemaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ahibati fillah, tinggal hari ini, esok dan lusa mungkin kesempatan kita untuk memperbaiki yang sudah berlalu. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung tutupnya. Kita melihat sebagian saudara kita seakan-akan sudah tidak ada lagi Ramadan. Mereka sudah bergembira dengan datangnya Idul Fitri, seakan-akan pantas mereka bergembira. Padahal kita belum selesai. Kegembiraan itu akan datang secara otomatis kalau kita diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak doa, meminta ampun kepada Allah, ikhlaskan niat, coba bermuhasabah tentang apa yang sudah dilakukan dari ibadah. Apakah kita ikhlas lillahi ta'ala atau tidak? Dan ingat, untuk membayar zakatul fitr, ingat pula dengan sunnah-sunnah Idul Fitr. Nanti ketika masuk malam Lailatul Id, Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bulan Ramadan ini, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla atas hidayah yang Allah berikan, dan agar kita bersyukur kepada Allah. Jangan pernah ujub dengan amalan kita, teruslah memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Perbanyak salawat buat Nabi SAW. Perbanyak doa, mohon ampunan kepada Allah Jalla Jalaluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وكل ذلك منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin.